saudara-saudara, sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita, apakah di luar rumah atau di dalam rumah, baiklah terlebih dahulu kita semua disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian firman Tuhan. Seandainya di dalam hidup ini kita boleh memilih, yaitu antara kebahagiaan dan penderitaan, pastilah kita semua akan memilih kebahagiaan. Kita akan mengatakan, oh, ini penderitaan sesuatu hal yang saya tidak suka, maka ini bukan pilihan saya. Kita akan mengatakan seperti itu. Tetapi di dalam hidup kita ini, berbagai peristiwa, berbagai hal boleh terjadi tanpa keinginan kita, tanpa kemauan kita. Demikian pun halnya seorang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh mengetahuinya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, yaitu kisah seorang yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang paling saleh di zamannya, dan dia adalah orang yang paling kaya di zamannya. Namun walaupun dia seorang yang beriman, seorang yang paling setia kepada Allah pada waktu itu, yang terjadi di dalam hidupnya melalui peristiwa demi peristiwa, pasti kita mengatakan itu bukan keinginannya. Di mana putra dan putri yang dia kasihi semua meninggal oleh karena kecelakaan, oleh karena musibah. Lalu kemudian harta bendanya yang cukup banyak, ternak-ternaknya, semua musnah seketika. Tubuhnya yang sehat juga dijangkiti oleh sakit penyakit yang boleh kita katakan sejenis borok. Tentu Ayub tidak pernah menginginkan itu. Mungkin kita pun mengatakan dia tidak pernah membayangkan peristiwa yang dahsyat itu boleh terjadi di dalam hidupnya. Namun sebagai orang yang beriman, di dalam penderitaan demi penderitaan, dia tetap setia. Dia tetap mengakui kalau dia menerima hal yang baik, maka ketika hal yang buruk pun terjadi dalam hidupnya, satu hal yang tidak dia lupakan, terpujilah Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan Allah. Seperti itulah di dalam kehidupan kita ini, dan semestinya kita dapat meniru Ayub. Walaupun bukan keinginan kita yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak pernah menginginkan agar satu penyakit hadir di dalam kehidupan kita, mengganggu kesehatan kita. Tetapi hal itu bisa terjadi. Tidak seorang pun dari antara kita menginginkan agar usaha kita rugi
tetapi hal itu bisa terjadi. Di sini Ayub sebagai orang yang telah mengalami peristiwa yang dahsyat, dia mengatakan melalui firman ini, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Luar biasa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pengakuan Ayub ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Sekaligus firman ini memperkenalkan kepada kita, kalau kita sering sekali menanggapi, memberikan satu penilaian terhadap hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Misalnya kita mengatakan, mengapa ya hal ini bisa terjadi? Mengapa Tuhan melakukan hal ini kepadaku? Kita mengatakan seperti itu, seolah-olah kita sedang kesal kepada Sang Pencipta. Tetapi Ayub tidak menyesali hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya, karena dia mengetahui semua yang terjadi itu adalah atas pengetahuan Tuhan. Dan akhirnya dia pun mengetahui yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah rencana-rencana Tuhan yang akhirnya membawa kebahagiaan bagi hidupnya. Karena setelah peristiwa itu terjadi, dia bertahan di dalam imannya, maka Tuhan mengembalikan kembali, yaitu Hagabeon, ya, kalau di dalam bahasa Batak, memberikan lagi putra dan putri, dan dia juga memberikan kembali kekayaan atau Hamoraon, dan dia juga memberikan Hasangapon atau kehormatan kepada si Ayub. Ayub menanggapi semua peristiwa itu dengan imannya. Dan firman ini memperkenalkan kepada kita bahwa Allah, Sang Pencipta kita itu, mempunyai rencana di dalam hidup kita. Walaupun terkadang rencana Tuhan itu bertentangan dengan kehendak kita, bertentangan dengan keinginan kita, tetapi firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah kita itu sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun itu Tuhan bisa lakukan. Jadi ada saatnya, pada saat-saat yang sangat berbahagia, boleh terjadi satu peristiwa yang membuat kita sangat bersedih. Tetapi sebaliknya, pada saat kita sedang bersedih, boleh terjadi ini adalah awal dari kebahagiaan. Karena apakah itu hal yang menyedihkan, apakah itu hal yang membahagiakan, kalau kita dapat memahami bahwa itu adalah rencana Tuhan, maka hal itu akan memperkuat iman kita. Dan kemudian kita akan mengakui bahwa Tuhan tidak pernah gagal di dalam segala rencana-rencana. Di dalam segala rencana-rencananya Allah tidak pernah gagal. Kita boleh gagal karena keterbatasan kita, tetapi Allah tidak pernah gagal. Kalau kita memiliki Allah yang begitu penuh dengan kesempurnaan, saudara-saudara, jangan lagi pilih sandaran hidupmu yang lain kecuali Tuhan Allah. Di dalam segala kepedihan hidup yang kamu hadapi, datanglah kepadanya. Di dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang menjungkir balikkan keadaan kita, datanglah kepada Tuhan Allah.
karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kenapa kita harus mencari hal-hal yang lain walaupun dapat membahagiakan hati kita, tetapi itu adalah kebahagiaan yang semu? Carilah kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Datanglah kepadanya dan katakan, "Ya Allah, Engkau Allah yang sejati, Allah yang sempurna, yang dapat melakukan apapun. Kalau kami tidak sanggup, tetapi kami punya Tuhan seperti Engkau yang sanggup melakukan apapun." Jadi di dalam segala rencana hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, panggillah Tuhan, undanglah Tuhan Allah agar Dia masuk di dalam kehidupanmu, agar Dia masuk di dalam kehidupan rumah tanggamu, dan Dia menjadikan semua rencana-rencananya terjadi di dalam hidup kita. Dan Dialah yang kita puji, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang percaya dan ambil bagian dalam pujian bagi namanya. Amin. Kita berdoa. Puji syukur kami hantarkan kehadirat-Mu Bapa di sorga atas kasih setiamu yang sangat sempurna. Ternyata segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami itu adalah rencana Tuhan. Sehingga kami tidak boleh jauh dari Tuhan ketika kami mengalami kepedihan. Pada saat kami mengalami sakit penyakit, biarlah Tuhan kami dapat menyaksikan keagungan-Mu, kemuliaan-Mu atas hidup kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang terpuruk dalam ekonomi, yang mungkin sedang terpuruk dalam kesehatan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Maka kami memohon, meminta kepadamu, buatlah rencana-Mu menjadi indah di dalam kehidupan kami, umat percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai ketemu lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.